Rijal menyampaikan kepada kami tidak pernah dia mengusir Sarah maupun ibunya, seperti itu dia. Kan kayaknya udah makan belum beli? Hah? Udah makan tadi bang? Jangan makan hati ya. Apa sih yang mau ditanyain apa? Yang katanya mau ngelapor balik bang? Terela update. Iya. Soal yang diusir bang. Oke. Oke, bang, bisa dijelaskan soal rencana Rijal yang akan melaporkan balik Sarah bang? Iya. Sampai sekarang kita masih menyiapkan data, dokumen, serta beberapa nanti yang bisa dijadikan saksi terkait dengan niatan dari Rijal untuk melakukan laporan balik. Dan perlu diketahui, laporan kita itu bukan karena Rijal dilaporkan, karena laporan itu kan merupakan hak warga negara yang merasa sesuatu menimpa dirinya, kan begitu. Tapi yang kita laporkan adalah statement, pernyataan-pernyataan yang mengakibatkan, yang menimbulkan Rijal itu seperti difitnah, diserang kehormatannya, ya kan, dan beberapa dugaan-dugaan lain terhadap tindak pidana yang berdampak atas diri Rijal. Jadi itu yang kita laporkan. Berarti bukti-buktinya apa bang? Berupa dari media? Statement, iya, statement. Dan orang yang mengetahui ketika itu ada statement yang dilakukan oleh mereka seperti itu dia untuk jadi saksinya. Jadi kalau dokumennya itu terkait pernyataan-pernyataan beliau yang disebarluaskan. Yang kedua adalah muatan daripada statement itu terkait dengan yang berdampak atas pencemaran nama baik, kerugian lainnya yang diderita oleh Rijal Gibran, seperti itu dia. Berarti kapan kira-kira Pak? Segera dalam dekat ini mungkin sudah akan rampung, tim kuasa hukum akan segera melakukan upaya laporan polisi, seperti itu dia. Soal itu Bang, yang tuduhan KDRT dan penyimpangan seksual. Nah, iya, justru di situ dia bahwa sepanjang hubungan suami istri antara Rijal Gibran dengan si terlapor Sarah, Rijal menyatakan kepada kami, kepada tim kuasa hukum, dia tidak pernah bermain tangan, dia tidak pernah kasar, dia tidak pernah memukul dan sebagainya. Apalagi nyampai ke telinga kami, nyampai informasi kepada kami bahwa ada penyimpangan seks. Nah ini yang lebih parah lagi, yang menurut Rijal terlalu berlebihan. Sehingga menurut pendapat kami, biarlah mereka karena sudah melaporkan ke polisi, barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia berkewajiban membuktikan dalilnya. Artinya apa? Silahkan dia buktikan dalil-dalil dia dalam laporan polisi itu. Karena sampai sekarang pun Rijal juga tidak paham peristiwa hukum mana, bentuknya apa kekerasan dalam rumah tangga itu. Sehingga sampai sekarang secara locus delicti, secara perbuatan, ini yang menurut Rijal sangat sumir, sangat tidak jelas yang mana kategori KDRT yang dimaksud oleh Sarah, begitu dia. Kalau soal diusir Pak, Sarah merasa dan Sarah diusir oleh Rijal, itu gimana Pak? Iya, itu pendapat yang bersangkutan, tetapi Rijal menyampaikan kepada kami tidak pernah dia mengusir Sarah maupun ibunya, seperti itu dia. Nah, kalau soal perceraian Bang, mungkin update itu udah sejauh mana sih sidang? Iya, perceraian itu sebagaimana dalam faktanya yang mengajukan permohonan perceraian itu adalah Rijal. Rijal sebagai pemohon untuk ikrar talak atas hubungan perkawinan mereka. Nah, update terakhir adalah tinggal 2 persidangan lagi, yaitu tanggal 22 ini adalah konklusi, kesimpulan, selanjutnya adalah putusan, seperti itu dia. Jadi ini sudah bergulir, terjadinya kita dengar peristiwa laporan polisi ini di penghujung daripada perceraian, sehingga yang disesali oleh Rijal Gibran adalah harusnya hubungan mereka yang diikat dengan secara baik-baik
seyogyanya diselesaikan secara baik-baik, yaitu oleh pengadilan. Kalaulah rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan karena maksud dan tujuan rumah tangga adalah sakinah mawaddah warohmah sudah tidak bisa tercipta, seyogyanya tunggu aja putusan. Sekarang beliau menyampaikan ke sana kemari, ya, terus menerus menyampaikan statement. Beliau kan secara hukum negara belum diketok palu dan masih terikat dalam istrinya Rizal Gibran, seperti itu dia. Bang, ada yang dituntut oleh Sarah nggak Bang di perceraian ini? Iya, karena materi dalam sebuah gugatan perceraian itu bersifat tertutup, makanya hakim dengan ini pengadilan kami buka dengan cara tertutup kan gitu. Nah, itu hukum acaranya seperti itu, sehingga tidak elok, tidak pantas kami membukanya di ruang publik, gitu dia. Tetapi inti daripada gugatan daripada Rizal Gibran adalah untuk ikrar talak saja, untuk perceraian saja yang dimohonkan oleh Rizal Gibran, begitu. Bang, menurut Sarah dia merasa kecewa karena kan dinilainya Rizal udah hijrah, ternyata menurut dia melakukan KDRT dan penyimpangan seksual. Itu sejak baru-baru awal menikah. Mungkin menanggapi gimana? Ya, seperti itu, bahwa Rizal katakan dia tidak pernah melakukan itu dari awal sampai akhirnya gugatan itu dimasukkan, dilayangkan ke Pengadilan Agama Cikarang. Jadi Rizal membantahnya. Makanya kalau dia merasa seperti itu, silahkan dia buktikan. Karena sampai sekarang Rizal kan belum pernah dipanggil. Jadi belum mengetahui nih tanggal berapa dan di mana peristiwa KDRT itu yang berlangsung. Dan adanya penyimpangan yang bagaimana yang diperbuat oleh klien kami terhadap Sarah. Nah, ini yang paling penting kan, gitu dia. Tapi soal pelapor itu pihak abang pernah dapat suratnya nggak? Tidak. Iya, kita mengetahui dari media, informasi media terhadap itu. Makanya kan ini selama itu kan sudah berbulan-bulan proses perceraian ini tidak ada terkait berbicara ini. Tiba-tiba sore itu kalau nggak salah ya, kita mulai mendapat informasi bahwa Rizal dilaporkan atas tindak pidana dugaan KDRT dan penyimpangan seksual dalam berhubungan, seperti itu dia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa Rizal Gibran menyatakan kepada kami dia tidak pernah melakukan KDRT apalagi penyimpangan seksual dalam berhubungan. Oleh karenanya Rizal meminta kepada pihak pelapor Sarah, silakan buktikan laporan itu, dan dia sebagai warga negara yang baik tentunya dia akan patuh terhadap hukum, tentunya dia akan menghadiri apabila adanya panggilan dari pihak berwajib, seperti itu dia. Nanti kapan Bang? Kira-kira Rizal akan bicara ke publik? Ya ada dua momen itu. Pertama, ketika dia melakukan upaya hukum terhadap Sarah. Yang kedua, apabila ada panggilan, maka tentunya dia akan hadir dan di situ kan pasti akan bertatap muka dengan Rizal, seperti itu dia. Kalau dari pihak Sarah pernah menghubungi pihak Rizal? Sampai sekarang belum. Kita belum pernah diinformasikan, belum pernah dikomunikasikan bagaimana dan seperti apa yang harus dilakukan atas persoalan yang menimpa antara klien kami dengan Sarah. Yang terakhir, Rizal selama ini apakah ada karena kesibukan atau apa Bang? Karena ketika mencoba diminta keterangan kayak selalu sulit lah, kayak selalu menghindar, kenapa tuh Bang? Iya, sebenarnya bukan menghindar, tetapi Rizal menunggu waktu yang pas, yang tepat untuk menyampaikan langsung secara publik. Makanya sebagai langkah awal agar tidak terkesan buru-buru, agar tidak terkesan ajas pembenar semata, maka dia bentuk tim kuasa hukum, tim untuk menyampaikan klarifikasi penjelasan terhadap publik terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapinya, dan tim-tim inilah yang merumuskannya. Sehingga ketika waktu yang pas dan tepat untuk menyampaikan, barulah Rizal menyampaikannya secara langsung. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum tidak mengurangi makna sebenarnya atas apa yang sebenarnya Rizal alami, seperti itu dia.
Habis itu balik kopi kan? Iya. Coba. Nggak boleh nggak? Ada aja. Itu dari narkoba kan amalan kan? Maksud penyimpangan itu memang kamu belum tahu. Maksudnya penyimpanan dalam segi apa ya? Iya, nggak ada banget. Kesulitannya. Satu lagi, Pak.